Arab Badui, Rasulullah memaklumi. Jadi kalau orang punya tingkatan-tingkatan kelas, maka bertanyalah tentang pertanyaan yang membuat iman kita bertambah. Contoh misalnya gini, jamaah Masjid Nurul Hidayah kan sudah tidak pantas dan tidak elok kalau bertanya, Ustadz, sholat zuhur kenapa sih 4 rakaat kan gitu, ya kan? Kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat? Pertanyaan ini boleh ditanyakan oleh orang-orang yang memang belum mengenal Islam sama sekali, gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan kita kelasnya udah bukan itu lagi. Misalnya pertanyaan, kenapa sih kalau kita batal wudhu yang dibasuh bukan tempat kita mengeluarkan angin tapi wajah kita, itu bukan kelas kita tanya gitu. Jadi kalau kita nanya, bertanyalah yang membuat iman kita bertambah gitu. Arab Badui, ya Nabi Allah alimni fa inni la ahfadhu sya'an minal Qur'an, karena aku tidak hafal. Rupanya orang ini enggak banyak hafal, sama sekali tidak hafal Al-Qur'an. Berarti surat-surat kayak Kulhu juga enggak hafal. Itu Arab Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, qul subhanallah, ucapkan atau bacalah subhanallah, bacaan-bacaan yang kalau orang Arab Badui tidak bertanya Pak, maka kita tidak akan menemukan kalimat-kalimat yang sesederhana ini, tapi kemudian memiliki konsekuensi pahala yang luar biasa. Pertanyaan, ya Rasulullah, mata sa'ah, madza a'tadta laha, apakah apa yang sudah kamu siapkan? Kata Nabi kan begitu. Ya saya enggak siap apa-apa. Salat ya bolong-bolong, apalagi puasa, kira-kira begitu kan. Kamu nanya-nanya kiamat kan, kira-kira begitu. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan itu rileks. Tidak kemudian ngapain tanya-tanya, enggak begitu. Apa yang sudah kamu persiapkan? Apa ini? Hikmahnya apa? Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita tentang perkara-perkara yang memang dia enggak tahu, maka lihat kapasitas penanya itu. Lihat kapasitas penanya. Cuman kan kadang-kadang kita enggak sabaran orangnya. Nanya mulu kayak Bani Israel begitu kan. Jawaban kita begitu, hadirin. Kalau pertanyaan-pertanyaan mendasar itu tidak disampaikan oleh orang Arab Badui, maka tidak akan kita temukan satu informasi tentang pahala, misalnya tentang keutamaan, misalnya yusyarul mar'u ma'a man ahabbah, manusia dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, kan begitu. Sehingga Abu Bakar kala itu mendengar penjelasan Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, emang kalau kita cinta dengan seseorang maka kita akan berkumpul bersamanya di surga? Iya. Abu Bakar kan kemudian merasa rumongso. Apa rumongso Pak? Merasa gitu. Merasa apa Abu Bakar itu? Wah, aku kan sahabat Nabi, juga mertua Nabi, masa sih, ya kan? Masa sih aku tidak bisa berkumpul dengan orang yang aku cinta? Aku kan mencintai Nabi gitu. Apakah untuk semua orang berlaku? Ya untuk semua orang begitu. Nah, jadi kalimat-kalimat, amalan-amalan yang kita temukan, bacaan subhanallah, maka kemudian berkembang menjadi kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, disukai Allah dan berat dalam timbangan adalah ucapan subhanallah walhamdulillah, atau subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dan itu bernilai pahala. Apa kata Rasulullah? Bacalah subhanallah.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Dan kita sering baca itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Subuh dipakai enak nih Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat ini di mana? Saya dapat ini ketika ini saya dapat puji-pujian ini ketika di Jawa Pak. Di Jakarta saya nggak dapat. Subhanallah. Oh, orang yang dengar itu bukan buru-buru bangun, pules lagi. Subhanallah. Ayo Pak, sekali-kali kita bareng yuk. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau baca ini, misalnya ada yang pendek dibaca kepanjangan gak apa-apa. Wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula. Ya kan? Tulisannya la haula. Lalu kita membacanya la haula. Tidak apa-apa. Ya, sholawat, doa, puji-pujian selain ayat Quran boleh, tidak apa-apa kalau kita membacanya terpaksa mungkin tidak bisa untuk kalau dipendekin la haula kan jelek gitu. Itu boleh kayak gitu. Wala quwwata illa billahil azim fa'addaha fi yadi khamsan. Lalu Rasulullah menghitung, memberikan isyarat kepada Arab Badui ini dibaca 5 kali. Berapa? 5 kali. Kapan itu? Terserah Pak. Kita lagi nunggu qomat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sambil nunggu qomat. Makanya sering saya bilang, kalau datang ke masjid jangan duduk dengan teman yang biasa ngopi. Repot. Ketemu teman duduk, kita mau zikir. Ntar bagaimana nih? Ngopi gak gitu. Udah, kalau udah masuk ke masjid total Pak. Mohon maaf, kita se-CS-nya luar biasa dengan teman kita, CS banget. Kalau udah di masjid udah. Tidak ada kalimat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatannya di situ, Pak. Baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau subuh, menjelang subuh kita baca itu, wah, luar biasa. Famada, lalu Rasulullah meninggalkan orang ini, thumma raja faqala, ya Rasulullah haula ili rabbi famali. Ya Rasulullah, semuanya itu untuk Allah. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah itu buat Allah. Famali, yang buat aku mana? Kata Arab Badui. Qul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ikuti. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampuni aku.
wahdini, berikan aku petunjuk, warzuqni, anugerahkan rizki kepadaku. Kalau kita bicara rizki Bapak Ibu, jangan kemudian konotasinya uang. Ya, orang misalnya salah satu fadilah dimurahkan rizki misalnya sholat duha. Jangan kemudian saya udah sholat duha tiap hari begini-begini aja. Bukan Pak. Kalau kita bicara konsep rizki itu bukan hanya uang. Rizki itu bukan hanya uang. Kesehatan rizki bukan. Rizki Pak. Punya anak yang sehat rizki. Punya keluarga yang sakinah rizki. Punya lingkungan yang kemudian baik dengan kita rizki. Tuh Pak. Kita punya teman, punya lingkungan di kita itu orang baik-baik itu rizki. Karena betapa banyak orang yang dalam komunitas, dalam lingkungan mereka ada orang yang tidak baik, maka bukan rizki gitu. Rizki itu bukan serta-merta uang. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini dan maafkan aku. Wa'afini, afiatkan aku. Doa yang beberapa pertemuan saya selalu mengulas ketika Arab Badui bertanya lagi Pak. Arab Badui bertanya lagi. Apa pertanyaan Arab Badui dalam hadis-hadis sahih? Selalu hadis-hadis sahih yang disampaikan itu. Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdol. Doa apa yang paling utama? Sal rabbaka al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Tuhanmu al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Doa itu kita baca. Orang Arab Badui ini bertanya sampai 3 kali, nanya. Makanya nanya batasnya 3 kali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Di akhir doa itu wal afwa indal hisab. Ya Allah, maafkan aku ketika hari penghitungan. Hisab dosa kita dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa selamat itu Pak kalau kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Makanya boleh ditambah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Tidak hanya selamat agama, tapi selamat dunia dan akhirat. Itu dalilnya Pak. Siapa yang bertanya? Orang-orang Arab. Kalau bicara rojul itu selalu orang Arab. Oh, bukan kapasitas sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman mereka terhadap agama minim. Jadi nanyanya ya itu tadi, nanya yang sederhana. Tapi kalau sahabat sekelas Anas bin Malik, ya Rasulullah, apa maksud dari ayat ini? Itu kan misalnya gitu. Apa penyebab turunnya? Kenapa rambut Anda memutih ya Rasulullah? Rasulullah itu rambutnya memutih, tidak lebih dari dalam keterangan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 10 helai rambutnya. Kenapa rambut Anda memutih? Karena surat Hud kata Rasulullah itu yang menyebabkan rambutku putih begitu. Bagi Rasulullah surat itu Hud itu berat. Terlepas dari kemudian kita memahami mana yang berat, wallahu alam bisawab, karena Rasulullah mengatakan itu salah satu yang menyebabkan rambutku putih karena surat Hud turun kepadaku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelas itu pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Lalu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa apa nih yang pantas, yang elok, yang lazim kita baca di usia-usia kita ini? Saya ingin sampaikan doa yang pantas, artinya yang baik kita baca, menambah perbendaharaan doa kita adalah doa yang ada di dalam surah An-Naml ayat 19. An-Naml ayat 19. Apa? An-Naml ayat 19 di surat semut. Doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. 1. Ya Allah, anugerahkan kepadaku supaya aku an ashkura, supaya bisa bersyukur. Bersyukur apa? Ni'matakallati an'amta alayya, dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Kita baca itu Pak.
an ashkura, begini. Untuk bersyukur kepada Allah saja, kita minta supaya kita pandai bersyukur, Pak. Ya. Doa lain misalnya, untuk bisa mengikuti kebenaran, mengakui kebenaran dan mengikuti kebenaran saja Allah Rasulullah ajarkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kalau yang benar itu benar dan berikan aku kesempatan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu memang batil. Sampai perkara-perkara yang seperti itu kita minta kepada Allah. Karena kadang-kadang kita nggak tahu yang hak. Jangan sampai yang hak itu kita bilang batil. Banyak nggak orang yang melihat yang hak batil, atau sebaliknya batil dibilang hak. Jadi ada keyakinan kita, bukan hanya kemudian karena faktor karena di tengah-tengah lingkungan dilihat orang, tapi kita punya prinsip, Pak. Dalam beragama kita harus punya prinsip. Apa prinsip kita? Qulil haqqa walau kana murran. Dalilnya begitu kata Rasulullah. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kalau yang hak itu hak dan berikan kepadaku kesempatan, kekuatan untuk anugerahkan kepadaku untuk bisa mengakui kebenaran itu. Jangan sampai kita ditunjukkan kebenaran tapi tidak mengakui kebenaran. Dan jangan sampai kita ditunjukkan kebatilan tapi tidak bisa menjauhi kebatilan. Banyak nggak tuh begitu, Pak? Kita tahu itu batil tapi nggak menjauhi. Udah tahu misalnya maaf main judi haram. Kita nonton. Siapa yang menang? Begitu. Contoh ya, contoh. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati, ya, kembali kepada An-Naml ayat 19 itu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk bisa bersyukur. Karena kita kalau saat ini membandingkan dengan saudara kita yang di Cianjur sana, Pak, 7.270 lebih. Silakan update data terakhir itu. Jumlah korban, Pak. Jumlah yang luka-luka. Berapa? 7.000 lebih. Ya. Jangan kemudian ada ada penilaian-penilaian, ada emosi yang kemudian didasarkan kepada nafsu dan lain sebagainya, apalagi didasarkan pada pemahaman yang tidak jelas. Misalnya, Cianjur kan begini, banyak kan? Itu kan suzon namanya, Pak. Apakah kita yakin di Jakarta nggak ada yang maksiat? Banyak kan di Jakarta kalau kita bicara maksiat, Pak. Ya. Cuman kita kalau bencana Jakarta itu paling banjir. Dan patokan banjir di Jakarta itu semata kaki orang dewasa, Pak. Mata kaki patung pancoran. Mata kaki patung pancoran. Kalau patung pancoran banjir ya, di Jakarta banjir. Tapi insya Allah ada jawaban yang sederhana, dan ini juga untuk membesarkan hati kita bahwa selagi kita banyak istighfar, selagi kita mau memakmurkan masjid, inilah ahamul ardi bi ahlil ardi azaban, hadis qudsi. Aku udah kesel banget sama penduduk bumi. Allah udah kesel banget. Keselnya Allah itu bukan keselnya kita, Pak. Keselnya Allah bukan keselnya kita. Falamma ra'aitu ila ummari buyuti
tapi ketika aku melihat banyak hambaku yang memakmurkan Masjid Nurul Hidayah, wa wildanil Islam, anak-anak kecil yang ngaji, dalam riwayat lain ada anak kecil yang sedang disusui ibunya, ada binatang melata yang sedang mencari nafkah, saraftu anhu, enggak jadi aku turunin azab. Dalam riwayat lain ada orang yang selalu melazimkan istighfar di waktu sahur. Ada orang tua lazimkan istighfar, astagfirullahaladzim. Allah memandang itu. Dan di antaranya yang Allah pandang adalah umari buyutillah, orang-orang yang memakmurkan masjid. Insya Allah azab tidak akan turun. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak caranya Pak. Kalau kita mau apa ya, mau menganggap ya artinya mencari pembenaran, tapi kemudian ini menjadi sum'ah dan tidak baik. Ya, munculnya kesombongan. Lo kalau bukan karena orang-orang masjid yang rajin jamaah, rajin ngaji, azab turun, begitu kan kira-kira. Cuman kan kita jadinya sombong gitu. Cuma informasi diskusinya begitu Pak. Kalau tidak ada orang-orang yang memaukan masjid, Allah azab. Sehingga apa? Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab selagi mereka melazimkan istighfar. Wa makana rabbukal yuhlikal qura, ayat lain, dan Rabbmu tidak menghancurkan satu kampung, wa ahluha muslihun, sementara orang-orangnya soleh. Soleh itu apa? Soleh itu berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Rabbi tawaffani muslima walhiqni bis-sholihin. Orang-orang yang soleh itu orang-orang yang menjalankan syariat agama ini. Sehingga dalam doa yang ada dalam An-Naml 19 itu yang kedua apa Pak? Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Anugerahkan kepadaku ya Allah untuk bisa beramal soleh, yang amal soleh itu engkau ridhoi. Sayyidina Ali menyebutkan amal yang paling baik adalah ketika kita beramal, amal kita diterima Allah. Hari yang paling baik adalah hari di mana ketika kita menutup lembaran kehidupan ini, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya berlindung kita dari kematian yang fuj'ah. Fuj'ah itu mati mendadak. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu kematian mendadak. Kematian mendadak Pak. Yang meninggal dunia kematian mendadak, tidak sempat mohon ampun kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, manusia kita semua itu yang dinilai bukan awal, bukan pertengahan, tapi akhirnya Pak. Saya ulangi lagi.